Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan kami Gani Channel. Hari ini tidak seperti biasanya, kami tidak upload musik ya. Kami akan memberikan sebuah video yang berkaitan dengan kegiatan PPG dalam jabatan 2021 tahap 4 ya. Karena sekarang lagi banyaknya kawan-kawan mahasiswa PPG yang mencari video sebagai referensi tentang bagaimana metode-metode pembelajaran. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah contoh model pembelajaran dengan menggunakan problem based learning ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kawan-kawan semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat lahir beta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Siang. Iya, terima kasih Wawan sudah memimpin doa hari ini ya. Alhamdulillah Meskipun sudah siang tapi harus semangat ya. Ketika Ibu bertanya apa kabarnya, nanti kalian harus menjawab misalkan seperti ini. Apa kabarnya hari ini? Kalian menjawab Alhamdulillah sehat, hatiku bahagia. Ya, siap? Ibu mau bertanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Harus bahagia ya. Harus bahagia terus ya. Meskipun kita sekarang masih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap bahagia ya, harus menjaga imun kita agar tetap bahagia ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai di tema 3 tokoh dan penemuan pada tema 2 pembelajaran 1 ya, yaitu tokoh dan manfaatnya. Nah, sebelum Ibu berlanjut kepada materi, Ibu mau cek dulu nih kehadirannya. Apakah semuanya sudah hadir? Ada yang tidak sekolah hari ini? Iya, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Tetap semangat semuanya ya. Alhamdulillah sekarang masih bisa bersekolah bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya, karena kita masih berada pada situasi pandemi seperti sekarang, kita tetap melaksanakan protokol kesehatannya. Jangan sampai ada yang tahu 5M itu apa? Ayo. Supaya Bu. Iya, apa Reni? Menggunakan 5M yang pertama. Menggunakan masker. Yang kedua, apalagi? Jaga jarak. Menjaga jarak, betul. Siapa lagi yang bisa 5M? Menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Ya, kemudian apa? Menghindari kerumunan ya, kemudian mengurangi mobilitas ya. Tetap semangat ya, semangat ini semangat ya. Coba Ibu ingin tahu semangatnya, Ibu ingin cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Ulangi ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Gitu ya, harus semangat. Terima kasih ya untuk tetap bersemangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, agar kita tetap mencintai mencintai rasa nasionalisme kita. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Kita mulai.
Iya, terima kasih semuanya ya sudah menyanyikan Sama-sama, lagu Ibu. Indonesia Raya ya. Kita harus tetap mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dengan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk tata tertib belajar daring hari ini, kalian bisa mendengarkan Ibu ketika Ibu menerangkan. Kemudian jika ada yang mau bertanya, kalian acungkan tangan, bisa dengan raise hand atau langsung meminta izin kepada Ibu ya. Setuju semuanya? Setuju, Bisa Bu. kita mulai? Bu. Iya. Oh iya, Ibu lupa. Mohon maaf ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita belum berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk memimpin doa hari ini. Boleh siapa yang mau? Nah, iya. Nah, untuk materi kali ini tadi Ibu sudah menjelaskan itu yang akan kita pelajari adalah tokoh dan penemuan. Subtema 2-nya yaitu tokoh dan manfaatnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang terakhir yaitu setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan mandiri. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ya, Ibu akan bertanya jawab dulu kepada kalian. Coba Ibu punya sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa Televisi, Wawan? Bu. Televisi. Wawan punya televisi di rumah? Masa? Bu, Coba ini. yang itu yang kiri itu di rumah nenekku ada loh, Bu. Oh, ada ya, Reni? Iya, Itu. Nah, itu kan televisi pada zaman dahulu ya. Itu biasanya kalian dulu di rumah nenek biasanya melihat televisi yang zaman dulu itu ada warnanya atau tidak? Kalian mengalami enggak ya? Pada saat Kata mamaku kalau dulu nggak ada warnanya, Bu, TV-nya, Bu. Oh Kata iya, mama sama iya putih. kan? Ya, Hitam jadi putih. televisi pada zaman dulu itu masih tidak berwarna, masih hitam putih ya. Nah, ini adalah televisi pada zaman dahulu. Nah, sekarang karena sudah perkembangan zaman sudah semakin maju, sudah semakin canggih. Nah, ini televisinya sudah semakin menarik ya, apalagi dengan banyak kelebihan-kelebihannya. Kemudian bentuknya pun tidak seperti ini ya. Jadi sekarang sudah layarnya pun sudah layar datar ya. Nah, kemudian Ibu mau bertanya ini. Pernahkah kalian mengetahui dari mana sih atau siapa sih penemu dari televisi itu? Ada yang tahu nggak penemu televisi? Nggak tahu, Wawan? Belum tahu ya. Nah, nanti sebelum kita menginjak pada pembelajarannya, kita akan mengetahui siapa penemu dari televisi. Kemudian sekarang yang kalian rasakan setelah menonton televisi itu, apakah ada manfaatnya nggak? Setelah menonton TV itu? Apa Wawan sekarang? Nah, setelah kalian tadi mengemukakan pendapatnya, nah, Ibu punya sebuah cerita ini. Sebuah cerita, nah di sini ada teks berupa teks eksplanasi. Ya, ini teks eksplanasi ini adalah tentang ceritanya itu tentang penemu televisi. Tadi kan di pertanyaan yang sebelumnya Ibu tadi bertanya penemu dari televisi. Wawan kan belum tahu ya, Wawan, penemu televisi siapa ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nah kita perhatikan teks eksplanasi berikut ya.
Ada yang mau membaca? Ibu ingin biar semuanya aktif belajar. Ibu ingin setiap paragraf dibaca oleh masing-masing pesertanya. Setuju? Mau ya? Iya, kalau yang Iya, tidak mau Bu. nanti tidak dapat nilai dari Ibu. Ya, nih judulnya apa nih? Si kotak ajaib. Ajaib. Kotak ajaib. Yang akan membaca di paragraf pertama siapa? Ayo. Saya, Bu. Boleh, Raidah. Iya. Kamu tentu pernah menonton televisi. Pernahkah kamu berpikir siapa yang pertama kali menemukan televisi? Dia adalah merupakan seorang pria yang lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Namanya John Legge. John Legge, Baik. penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual bergerak dengan ditransmisikan pada perangkat televisi. Ia juga dikenal sebagai pionir. Terima kasih Wawan telah bersedia membacakan. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Siapa yang mau membaca? Terakhir, siapa nih yang mau membaca? Susah ngomongnya, Bu. Susah ngomongnya. Susah ya, iya nanti belajar bahasa Inggris. Ya, nanti belajar sama kakak-kakak ya. Kemudian dia baca tadi dilanjut ya. Masih semangat kan? Masih semangat? Semangat. Semangat. Coba Ibu mau cek dulu semangatnya lagi. Tepuk semangat. Semangat. Harus semangat ya. Nggak boleh ngantuk ya. Tetap semangat. Ya, Bu. Iya. Wawan tidak tidur ya. Iya. Perhatikan baik-baik ya. Ini Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya di grup WA-nya ya. Disampaikan oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya kalian sebelum mengisi LKPD tadi ada beberapa pengaruh pada acara televisi ya tadi. Nah, sebelum melanjutkan kepada LKPD, coba nanti kalian cara melaksanakan atau mengerjakan membentuk kelompok. LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya tadi di grup WA. Nah, kalian nanti buat peta pikiran. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah? Wawan sudah? Sudah. Yang lainnya sudah selesai? Sudah. Sudah, iya. Coba sekarang Ibu ingin tahu nih, siapa yang mau berpendapat atau mempresentasikan hasil kerjanya terhadap ini pengaruh televisi, ini pengaruh positif televisi di bidang pendidikan. Ada yang mau menjawab? Coba siapa? Keberadaan televisi itu bisa berdampak bagi manusia, ya itu. Jadi bagi kita ada dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini televisi juga memunculkan dampak negatif, diantaranya membuat kita malas, tadi ya kata Wawan, banyak membuang waktu, kemudian kita itu bisa merusak mata juga dampak negatifnya itu ya. Nah, sebelum menginjak pada kesimpulan, Ibu ingin kalian mengerjakan dulu evaluasinya. Ibu sudah mengirimkan evaluasinya melalui Google Form. Nanti kalian kerjakan dulu, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya. Ya, sudah adakah di sana evaluasinya, lembar evaluasinya? Ibu sudah kirim ya di grup WA. Ya, kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Iya, baik. Terima kasih. Kita sudah, kalian tadi sudah mengisi evaluasinya. Ini sudah ada, sudah nampak nih siapa yang sudah mengerjakan. Untuk yang belum mengerjakan, semangat, tetap semangat ya. Nah,
pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan rangkuman atau kesimpulan terhadap pembelajaran kali ini. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita telah belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan data dan fakta. Struktur dari teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum biasanya berisi tentang informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas. Kemudian deretan penjelas, yaitu berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi itu berisi tanggapan terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Nah, kemudian dampak dari dampak dari tayangan televisi yang telah kita pelajari. Dampak positifnya, yang pertama, sebagai media informasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Yang keempat, sebagai sarana promosi. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk belajar. Dan dampak negatif dari tayangan televisi yaitu dapat membuat mata menjadi tidak sehat jika menonton dalam jarak dekat. Kedua, mempengaruhi gaya hidup. Yang ketiga, menimbulkan rasa malas. Yang keempat, menimbulkan sikap konsumtif, yaitu suka membeli barang-barang, ya, sikap konsumtif itu. Kemudian mengubah tingkah laku, dan yang terakhir adalah tayangan negatif dan kekerasan dapat dengan mudah ditiru oleh anak-anak. Dan ingat ya, Ibu ingin mengingatkan kembali kalian tidak boleh meniru apapun yang yang tidak baik dalam televisi. Jadi ketika kita menonton televisi, kita harus masih berada pada bimbingan orang tua ya. Jadi di televisi itu kan, dalam siaran televisi itu kan suka ada di paling atas itu ada kodenya, ada BO, ada 13+ kan ya. Itu bisa kalian, kalau BO kan artinya bimbingan orang tua ya, kalau 13+ berarti itu di atas 13 tahun ke atasnya itu. Jadi kalian bisa memilah-milah tayangan televisi yang layak untuk kalian tonton ya. Nah, untuk materi yang telah kita sampaikan pada hari ini cukup sekian, tapi sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, kegiatan yang telah kita laksanakan ini, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini? Coba ada yang mau berpendapat yang kalian sukai dalam pembelajaran pada teks eksplanasi, pada tayangan televisi, dampak positif dan negatif tayangan televisi. Apa? Ada yang mau berpendapat? Hal yang kalian sukai pada pembelajaran ini apa? Wawan? Bagian teks. Oh iya, terima kasih Wawan sudah mengungkapkan perasaannya terhadap pembelajaran kali ini. Terus kira-kira ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Nanti ketika Ibu kasih tugas nanti kalian tidak paham, di akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.